Tiga keputusan wasit kontroversial Francois Letexer yang bikin timnas Indonesia U23 kalah 0-1 dari Gini U23. Nomor 1, beri Sintayong kartu merah. Sebanyak tiga keputusan wasit Francois Letexer yang bikin timnas Indonesia U23 kalah 0-1 dari Gini U23 di playoff Olimpiade Paris 2024. Timnas Indonesia U23 bersua Gini U23 di laga penentu yang berlangsung di Clairefontaine, Paris pada Kamis 9 Mei 2024 malam waktu Indonesia Barat. Setelah melalui 90 menit pertandingan, timnas Indonesia U23 tumbang 0-1 dari Gini U23. Gol tunggal Gini U23 diciptakan mantan pemain Barcelona Ilaix Moriba via eksekusi penalti di menit 29. Hanya saja, kekalahan ini diwarnai sejumlah keputusan kontroversial wasit asal Prancis yang memimpin pertandingan, Francois Letexer. Lantas, apa saja keputusan aneh yang dibuat Francois Letexer? Berikut tiga keputusan wasit kontroversial Francois Letexer yang bikin timnas Indonesia U23 kalah 0-1 dari Gini U23. Nomor 3, pelanggaran Witan Sulaiman di luar kotak penalti. Di menit ke-27, timnas Indonesia U23 dijatuhi hukuman penalti setelah sang kapten, Witan Sulaiman, dinilai menjatuhkan salah satu pemain Gini U23 dijatuhkan di kotak terlarang. Padahal, dalam siaran ulang terlihat jelas, pelanggaran yang dibuat Witan tercipta di luar kotak penalti. Hadiah penalti ini kemudian dimanfaatkan secara sempurna oleh Ilaix Moriba. Sepakan penaltinya meluncur mulus ke gawang timnas Indonesia U23 kawalan Hernando Ari. Yang kedua, beri hadiah penalti kedua untuk Gini U23. Di menit 74, Gini U23 berkesempatan menambah pundi-pundi golnya setelah wasit Francois Letexer lagi-lagi memberikan hadiah tendangan penalti. Penalti diberikan setelah bek timnas Indonesia U23 Alpendra Dewangga dinilai melanggar penyerang Gini U23 Algais Mubah. Padahal, tackle Alpendra Dewangga terlihat mengarah ke bola. Namun, wasit tetap memberikan hadiah penalti. Untung bagi timnas Indonesia U23, Algais Mubah yang maju sebagai eksekutor gagal menjalankan tugasnya setelah sepakannya membentur tiang. Nomor 1, beri Sintayong kartu merah. Sintayong mendapat kartu merah di laga ini. Sintayong menerima kartu merah karena protes atas penalti kedua yang diberikan wasit Francois Letexer kepada Gini U23. Alhasil, Sintayong pun tidak diizinkan memimpin laga di 10 menit akhir pertandingan. Padahal, jika Sintayong masih diizinkan memimpin dari pinggir lapangan, kondisinya bisa saja berbeda. Pujian Presiden FIFA Gianni Infantino kepada timnas Indonesia U23 yang hampir lolos Olimpiade Paris 2024. Respon Presiden FIFA Gianni Infantino yang menyaksikan langsung laga timnas Indonesia U23 versus timnas Gini U23 di playoff Olimpiade Paris 2024. Timnas Indonesia U23 baru saja menghadapi Gini U23 di playoff Olimpiade Paris 2024 yang dilangsungkan di Clairefontaine, Prancis pada Kamis 9 Mei 2024 malam waktu Indonesia Barat. Secara luar biasa, laga penuntut tiket lolos Olimpiade Paris 2024 ini disaksikan langsung Presiden FIFA Gianni Infantino. Kehadiran pria asal Swiss Italia ini pun disambut petinggi Federasi Indonesia dan Gini yakni Erick Thohir dan Bouba Sampil. Senang sekali bisa berada di Prancis Clairefontaine bersama Presiden Persatuan Sepak Bola Indonesia dan Federasi Sepak Bola Gini Erick Thohir dan Bouba Sampil untuk menyaksikan tim final lolos ke turnamen sepak bola putra Olimpiade Paris 2024, tulis Infantino dalam akun Instagramnya. Selain itu, Infantino juga memberi pujian kepada Indonesia. Ia mengatakan sepak bola Indonesia berjalan ke arah yang benar. Pesan saya kepada semua pecinta sepak bola di Indonesia, banggalah terus dengan tim kesayangan Anda dan terus memberi dukungan dengan semangat yang sama. Sebab mereka bergerak ke arah yang benar, lanjut Infantino. Saya menyaksikan mereka bermain di Clairefontaine, Prancis hari ini. Dapat dibilang, mereka gagal lolos ke Olimpiade dengan selisih yang sangat tipis. Terima kasih kepada semua orang PSSI yang dipimpin Presiden Erick Thohir atas kerja keras yang telah dilakukan sejauh ini. FIFA akan terus mendukung Anda, tegas pria yang beberapa kali mengunjungi Indonesia ini. Dalam laga tersebut, timnas Indonesia U23 menelan kekalahan tipis 0-1 dari Gini U23.
Adapun satu gol yang bersarang ke gawang Hernando Ari dicetak Ilaix Moriba melalui titik putih di menit ke-29. Penalti yang diberikan wasit Francois Letexier pun menjadi pertanyaan, sebab pelanggaran yang dilakukan Witan Sulaiman kepada pemain Gini U23 terjadi di luar kotak penalti. Namun, nasi sudah menjadi bubur. Kekalahan ini terasa pahit bagi timnas Indonesia U23. Sebab hasil ini membuat skuad Garuda Muda gagal mendapat tiket terakhir Olimpiade Paris 2024. Walau kalah, para pemain serta jajaran staf kepelatihan timnas Indonesia U23 sangat layak diberikan apresiasi setinggi langit. Pencapaian tim besutan Sintayong ini sudah sangat jauh melampaui target. Hal itu karena target yang diberikan skuad Garuda Muda adalah menembus perempat final Piala Asia U23 2024. Ditambah lagi, dalam perjalanannya timnas Indonesia U23 sukses menumbangkan Australia dan Korea Selatan. Perban di kepala Witan Sulaiman mirip Jarjit di Upin Ipin. Jadi sorotan di laga timnas Indonesia U23 versus Gini U23. Perban di kepala Witan Sulaiman sempat naik turun sehingga menjadi sorotan di laga timnas Indonesia U23 versus Gini U23 di playoff Olimpiade Paris 2024. Bahkan di salah satu momen, perban yang membalut kepala Witan Sulaiman sempat berbentuk layaknya benda di rambut Jarjit di Upin dan Ipin. Momen yang dimaksud ketika Witan Sulaiman melakukan duel udara dengan gelandang timnas Gini U23 Isiaga Kamara. Kepala mereka berbenturan cukup keras sehingga membuat Witan Sulaiman mendapat perawatan medis cukup lama. Insiden itu membuat kepala ayah satu anak tersebut harus dibalut dengan perban. Kepala Witan Sulaiman yang dibalut dengan perban menimbulkan beragam reaksi dari warganet di media sosial X. Selain prihatin dengan keadaannya, banyak juga warganet yang gagal fokus dengan perban tersebut karena seakan membuat Witan seperti memakai sorban. Sialnya, pada menit ke-28 Witan Sulaiman melanggar salah satu pemain Gini U23 di kotak penalti yang membuat timnas Indonesia U23 mendapat petaka. Ilaix Moriba yang menjadi eksekutor menjalankan tugasnya dengan baik dan membuat negaranya unggul 1-0. Skor 1-0 untuk keunggulan Gini U23 bertahan hingga akhir laga. Gini U23 berhak mengisi slot terakhir lolos ke Olimpiade Paris 2024. Sedangkan timnas Indonesia U23 harus menunda mimpi mereka ambil bagian di Piala Dunianya level U23 tersebut. Pemain timnas Gini U23 disebut ada yang pemalsuan umur. Timnas Indonesia U23 lolos Olimpiade Paris 2024. Ramai, pemain timnas Gini U23 disebut melakukan pencurian umur. Jika kabar ini benar adanya, apakah timnas Indonesia U23 lolos Olimpiade Paris 2024 menggantikan posisi Gini U23? Kamis, 9 Mei 2024 malam waktu Indonesia Barat. Timnas Indonesia U23 bersua Gini U23 di playoff Olimpiade Paris 2024 yang dilangsungkan di Clairefontaine, Prancis. Kedua tim sama-sama memburu kemenangan mengingat hasil positif akan membawa mereka ke putaran final Olimpiade Paris 2024. Singkat kata, setelah melalui 90 menit pertandingan, Timnas Indonesia U23 kalah 0-1 dari Gini U23. Gol Gini U23 dicetak via eksekusi penalti Ilaix Moriba pada menit 29. Berkat kemenangan ini Gini U23 lolos ke Olimpiade Paris 2024. Skuad asuhan Kabadiawara ini melengkapi daftar 16 negara peserta Olimpiade Paris 2024 cabang olahraga sepak bola putra. Namun, kemenangan ini coba dikritisi pecinta sepak bola tanah air. Selain karena kepemimpinan wasit Francois Letexier yang dinilai berat sebelah, ada isu timnas Gini U23 melakukan pencurian umur. Saatnya menunggu berita kalau pemain Gini ada yang pemalsuan umur, lalu didiskualifikasi dan penggantinya adalah Indonesia, tulis akun Bola Sepak. Pecinta sepak bola tanah air pun menyoroti pemain timnas Gini U23 dengan nomor 7 di laga semalam.
Pemain tersebut adalah Alseny Saumah. Ia disebut melakukan pencurian umur karena diduga berusia 25 tahun. Lantas, apa benar Gini U23 melakukan pemalsuan umur? Menurut penelusuran, Gini U23 tidak melakukan kecurangan. Di skuad Gini U23 saat ini terdaftar Alseny Saumah, pesepak bola kelahiran Conakry Gini pada 1 Januari 2001, 23 tahun. Secara regulasi, Alseny Saumah masih diizinkan bermain karena batas maksimal yang mentas di playoff maupun Olimpiade Paris 2024 adalah kelahiran 1 Januari 2001. Lantas, siapa Alseny Saumah yang berusia 25 tahun itu? Menurut pemantauan, memang ada pesepak bola asal Gini bernama Alseny Saumah yang kini berusia 25 tahun. Namun, orang ini berbeda dengan Alseny Saumah yang kini menghuni skuad timnas Gini U23. Alseny Saumah yang berusia 25 tahun kini memperkuat klub lokal Gini, Kalaum. Sementara itu, Alseny Saumah yang membela timnas Gini U23 membela klub Gini lain, Horoya. Karena itu, Gini U23 tetap dinyatakan lolos ke Olimpiade Paris 2024. Mereka tergabung di grup A Olimpiade Paris 2024 bersama tuan rumah Prancis, Amerika Serikat, dan Selandia Baru.